Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kelompok kami membahas tentang biji. Apa sih biji itu? Biji merupakan bakal dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindungi oleh organ lain atau tidak. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Bagian-bagian biji. Yang pertama, integumen. Integumen adalah lapisan keras yang seperti kulit luar biji. Fungsi integumen adalah untuk melindungi isi biji dari bahaya, seperti serangan hama, cuaca ekstrem, atau cedera fisik. Yang kedua, endosperma, merupakan bagian dalam biji yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Endosperma menyimpan makanan yang diperlukan oleh embrio untuk tumbuh ketika biji mulai berkecambah. Kemudian embrio, bakal tanaman yang ada di dalam biji yang akan menjadi tanaman baru ketika biji mulai berkecambah. Embrio akan memulai pertumbuhan dengan membentuk akar, batang, dan daun. Kemudian kotiledon, daun pertama yang muncul saat embrio mulai tumbuh yang berfungsi untuk menyediakan makanan awal bagi embrio. Kotiledon berperan sebagai sumber makanan untuk membantu embrio dalam tahap awal pertumbuhannya. Kemudian hilum, tempat di mana biji terhubung ke tumbuhan induk yang berfungsi untuk mengambil makanan dari tumbuhan induk selama perkembangan biji. Ketika biji matang, hilum juga bisa menjadi titik tempel untuk membantu penyebarannya. Kemudian mikrofil, lubang kecil yang berfungsi sebagai tempat masuknya air dan nutrisi ke dalam biji saat mulai berkecambah. Kemudian ada plumula, bagian dari embrio yang akan menjadi batang pertama tanaman saat tumbuh. Bagian ini adalah calon batang yang akan naik ke atas dari tanah ketika biji berkecambah. Kemudian ada akar embrio, akar pertama yang akan tumbuh dari embrio dan akan menjadi sistem akar tanaman yang lebih besar saat tumbuh. Akar embrio membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah. Kemudian perbedaan jenis tanaman. Yang pertama, dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Ciri-ciri tanaman dikotil. Yang pertama, memiliki biji berkeping dua. Yang kedua, membelah saat berkecambah. Yang ketiga, akar tunggal. Yang keempat, memiliki batang bercabang. Yang kelima, tulang daun oval atau berjari. Yang keenam, tidak memiliki tudung akar. Yang ketujuh, batang berkambium. Yang kedelapan, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. Yang kesembilan, memiliki xilem dan floem. Dan yang terakhir, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, atau 5, atau kelipatan. Yang berikut monokotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Yang pertama, berbiji tunggal atau berkeping satu. Yang kedua, tidak membelah saat berkecambah. Yang ketiga, akarnya serabut. Yang keempat, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar. Yang kelima, batang tidak bercabang atau beruas-ruas. Yang keenam, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Yang ketujuh, sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 3. Dan yang terakhir, tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Kemudian perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan tanaman berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Selanjutnya, tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigel. Dalam bahasa Yunani, epi berarti atas. Jadi, perkecambahan epigel adalah proses pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Saat kotiledon naik ke permukaan tanah, maka kotiledon akan berfotosintesis sebagai pengganti daun
yang belum terbentuk. Naiknya kotiledon ke permukaan tanah karena ketika pada bagian hipokotil dari embrio tumbuh lebih panjang dibandingkan sebagian epikotil. Yang kedua, perkecambahan hipogel. Perkecambahan hipogel adalah kebalikan dari epigel. Perkecambahan hipogel merupakan pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Hal ini terjadi karena pada masa awal pertumbuhan embrio bagian tubuh lebih panjang daripada hipokotil. Pada perkecambahan hipogel, tunas plumula akan naik ke atas tanah, sedangkan kotiledonnya tetap di bawah tanah. Adapun ciri-ciri perkecambahan hipogel. Yang pertama, kotiledon akan tetap berada di dalam tanah. Yang kedua, radikula dapat muncul dan berkembang membentuk akar. Yang ketiga, plumula muncul hingga permukaan tanah. Selanjutnya, perkecambahan epigel. Yang pertama, radikula yang tumbuh pertama kali membentuk hipokotil. Yang kedua, plumula muncul ketika sudah di permukaan. Ketiga, hipokotil yang awalnya berbentuk sebuah loop kemudian memanjang dengan mengangkat kotiledon ke permukaan tanah. Dan yang terakhir, kotiledon yang sudah naik ke permukaan tanah akan menjadi daun pertama yang diikuti dengan perkembangan plumula. Contoh tanaman. Yang pertama, contoh tumbuhan monokotil bisa kita temukan pada jagung, kunyit, jahe, anggrek, pisang, nanas, kelapa, pacing, hingga padi. Yang kedua, contoh tumbuhan dikotil bisa kita temukan pada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang panjang, cabai, tomat, bunga matahari, lamtoro putri malu, jengkol, hingga cabai. Yang berikut, contoh jenis tanaman yang mengalami perkecambahan epigel adalah kacang hijau, kacang kapri, kacang merah, pepaya, labu, bunga matahari, dan jarak. Dan yang berikut, contoh jenis tanaman yang mengalami perkecambahan hipogel adalah padi, jagung, gandum, kacang polong, dan kelapa. Kemudian kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu biji adalah struktur reproduksi tanaman yang memiliki peran penting, di mana kulit berperan sebagai pelindung, kotiledon untuk cadang makanan, serta embrio yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Proses perkecambahan dimulai saat biji menyerap air, yang memicu tumbuhnya akar dan batang pertama, menandakan awal kehidupan tanaman baru. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.